البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang wajib atas kita untuk mensyukurinya. Para anbiya wa rasul telah menyeru kepada umatnya bahwasanya dengan mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, seorang akan mendapatkan keberuntungan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Dan ingatlah oleh kalian semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Karena dengan mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan nikmat yang telah diberikan, dan Allah janjikan dengan tambahan yang lain. Bagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidanna. Sehingga dua fadilah pokok yang akan didapat oleh orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah merupakan bentuk ibadah yang agung. Juga dengannya dia akan mendapatkan ketetapan nikmat. Allah tidak mengubah-ubah. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan kesyukuran hamba bisa meraih kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait adabul muslimat, terkait bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang adab-adab yang hendaknya setiap wanita-wanita muslimah berhias dengannya. Dan perkara adab merupakan perkara yang sangat penting bagi setiap kita untuk berupaya terus dan terus meningkatkan dan memperbagus. Terkait adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun adab kita terhadap manusia-manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk membimbingkan perkara-perkara tersebut, sehingga seorang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan mulianya akhlak itu terwujud dengan bagusnya adab. Dan pada pembahasan terakhir kita telah masuk pembahasan terkait adab dari seorang wanita terhadap suaminya. Yang ini termasuk di antara adab yang sangat penting setelah seorang wanita menunaikan adabnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena telah kita lewati dalam pembahasan-pembahasan yang lalu bagaimana besarnya kedudukan suami di sisi istrinya, dan bagaimana Islam menempatkan hak suami atas istrinya pada tingkatan hak yang
sangat tinggi sampai-sampai seandainya seseorang boleh untuk sujud kepada sesama manusia, maka wanita akan diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Hanya saja sujud itu tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan terakhir kita membahas terkait masalah bagaimana seorang wanita menafkahkan harta suaminya, di mana kita dibimbing dalam pembahasan yang lalu bahwa wanita tidaklah boleh menafkahkan harta suaminya kecuali dengan izin dari sang suami. Dan kapan saja seorang mengambil tanpa izin, di saat suami memang tidak memberikan nafkah kepadanya, maka dipersyaratkan sebagaimana Rasulullah SAW bimbingkan kepada Hindun bintu Utbah untuk mengambilnya dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai kadar kebutuhan dan tidak merusak harta suaminya, maka yang seperti ini tidaklah berdosa. Menunjukkan bahwasanya dalam penggunaan harta seorang harus memiliki batasan, dalam artian tahu ini harta suami dan ini harta milik sendiri. Adapun seorang wanita yang memiliki hartanya sendiri, maka hak dia untuk dia mengarahkan kepada hal-hal yang diinginkannya dengan syarat pada perkara yang dihalalkan di dalam agama. Maka pada pembahasan terakhir dibahas tentang masalah tabdzir. Karena jangan sampai seseorang ketika dia merasa memiliki harta, ini adalah hartaku sendiri, ini adalah uang yang memang menjadi hakku sebagai nafkah sehari-hari, atau memang seorang wanita memiliki harta yang dimilikinya, apakah itu dari warisan ataukah itu karena dia mampu untuk membuat sesuatu, bekerja sehingga menghasilkan uang. Bukan berarti seorang muslimah boleh sekehendaknya, semaunya dalam mengarahkan harta tersebut, tapi hendaknya seorang betul-betul berupaya agar harta terarah pada perkara yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW telah mengkhabarkan terkait masalah harta, kita akan ditanya dari dua arah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dari cara yang halal atau dari jalan yang haram? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia lulus pada pertanyaan ini, dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, masih ada pertanyaan kedua. Kemana dia arahkan harta tersebut? Apakah di jalan kebaikan ataukah di jalan kemaksiatan? Kemudian ketika dia di jalan yang mubah, apakah dia berlebih-lebihan atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian pula Allah telah menegaskan mereka yang berlebih-lebihan mengarahkan harta pada perkara yang tidak benar, dengan firman-Nya innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir, mereka ini adalah saudara-saudaranya syaitan. Disebut sebagai ikhwanus syayatin karena perbuatannya sama, yaitu menyia-nyiakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan dhabit dari tabdzir serta israf pada pembahasan yang lalu telah kita ketahui, yaitu semua pengarahan harta pada perkara yang tidak hak, maka itu masuk dalam kategori tabdzir, walaupun itu hanya beberapa rupiah.
walaupun itu hanya 500.000. Akan tapi jika diarahkan pada perkara yang tidak hak, maka itu kategori tabdzir. Dan sebaliknya, seandainya seorang mengarahkan harta yang sangat banyak tapi pada jalan kebenaran, pada jalan yang hak, maka itu tidak dikatakan sebagai tabdzir. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, at-tabdzir al-infaqu fi ghairi haq, menafkahkan sesuatu harta pada selain jalan kebenaran. Ini perkara yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, hendaknya dicamkan kembali. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang ke-10, yaitu tahrimu ta'atiz zaujati li zaujiha fi ma'siyatillah. Haramnya seorang istri mentaati suaminya pada perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya ketaatan kepada suami merupakan perkara yang sangat diperintahkan. Cuman ketaatan ini ada batasannya, ada koridor-koridornya, yaitu bahwasanya suami ditaati hanya pada perkara yang ma'ruf, ditaati pada perkara kebaikan. Adapun pada perkara kemaksiatan, maka tidak boleh seorang suami itu ditaati. Di sini Syekh membawakan 3 hadis terkait masalah tersebut. Kita baca hadis yang masyhur. Yang pertama, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada ketaatan pada perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ketaatan itu diperintahkan pada perkara yang ma'ruf, pada perkara kebaikan, pada perkara yang hak. Adapun pada perkara maksiat, maka tidak boleh seseorang ditaati. Dan hadis ini umum, mencakup semua bentuk-bentuk ketaatan yang kita dituntut taat kepada ulatul amr. Ini juga ada batasan ini, yaitu ketaatan kepada pemerintah diperintahkan hanya pada yang ma'ruf. Adapun pada kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat kepadanya. Demikian pula ketaatan kepada orang tua, ini hanya pada perkara yang ma'ruf. Akan tapi kalau seorang diperintahkan pada perkara maksiat, maka tidak boleh taat kepadanya. Cuman Allah Subhanahu wa taala telah membimbingkan, ketika kita ingin menolak perintah orang tua pada hal-hal yang batil, hendaknya dengan cara yang baik. Wa in jahaduka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahaduka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ini terkait orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kami wasiatkan kepada anak-anak, kepada manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena dia telah merasakan kesusahan demi kesusahan, mulai dari mengandung sampai melahirkan dan membesar. Kemudian apabila keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan engkau taati dia. Di sini perhatikan,
penerapan dari apa yang menjadi kaidah la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada kemaksiatan, pada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, tidak ada ketaatan padanya. Naam, fala tuti'huma, cuman wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Ini terkait taat kepada orang tua juga berlaku, bahwasanya koridornya hanya pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara maksiat. Demikian pula ketaatan seorang istri kepada suaminya, maka ketaatan tersebut hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf adalah perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam syariat kita, yang ditetapkan sebagai kebaikan. Wa fi riwayat At-Tayalisi wa Ahmad, la ta'ata li basharin fi maksiatillah azza wa jalla, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada manusia li basharin, di sini umum, apakah dia itu suami, ataukah dia orang tua, ataukah dia penguasa, ataukah raja, atau siapapun. Li basharin nakirah dalam konteks pelarangan, memiliki makna umum. Tidak ada ketaatan untuk manusia fi maksiatillahi azza wa jal, pada kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu diberikan pada perkara-perkara yang ma'ruf. Qala wa akhrajahu Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidil Musnad Ahmad bisnadin sahih bilafz la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan untuk makhluk. Ini lebih luas lagi. Nah, tidak ada ketaatan untuk makhluk apapun pada perkara kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jin, akunya muslim, atau para dukun atau yang lainnya. Tidak boleh ditaati pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa 'anil Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Redaksinya sama, penetapan bahwasanya kita dilarang untuk mentaati makhluk dalam perkara kemaksiatan. Hadits akhrajahu Ahmad wa fi riwayatin la ta'ata li ahadin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadits yang ketiga, An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada perkara kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sangat jelas datang dari beberapa sahabat. Larangan atas kita semua mentaati orang lain di dalam kemaksiatan, dan termasuk dalam cakupan hal ini adalah seorang istri dilarang untuk mentaati suaminya pada perkara maksiat. Seperti misalnya seorang istri diperintahkan untuk membelikan rokok, perkara maksiat, tidak boleh ditaati. Demikian pula terkait masalah hubungan suami istri, misalnya seorang suami menginginkan untuk mendatanginya dari arah dubur, ini perkara yang haram, termasuk dosa besar, mendapat ancaman yang sangat keras. Ini tidak boleh seorang wanita untuk mentaatinya. Dan hal-hal yang lain dari kemaksiatan, dari pelanggaran syariat Allah, apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan hal tersebut, maka tidaklah boleh ditaati. Demikian pula misalnya perintah suami agar seorang istri memutuskan hubungan rahim dengan orang tuanya.
Ini merupakan perkara yang maksiat, tidak boleh untuk ditaati. Nah, dan tentunya dia berusaha mencari bagaimana cara untuk bisa mensinkronkan antara dia menyambung hubungan dengan orang tuanya, nah, dan bagaimana upaya untuk bisa mengarahkan sang suami agar memiliki hubungan yang baik dengan apa? Dengan orang tua, yang mungkin terkadang yang namanya suatu keluarga ada benturan yang menjadikan mungkin seorang suami melarang istrinya untuk menghubungi orang tuanya ini dan itu. Ini konsekuensinya terjadi hubungan, nah terjadi apa? Pemutusan silaturahim. Dan ini termasuk di antara hal yang sangat dilarang, maka seorang istri tidak boleh mentaatinya. Baik. Kemudian pada pasal yang ke-11, fadluz zaujatis salihah wal muti'ah li zaujiha bil ma'ruf. Setelah kita ketahui haramnya mentaati suami pada perkara yang maksiat, kemudian pada poin yang ke-11 ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala tentang keutamaan seorang istri yang saleh yang mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf. Qala Allah Ta'ala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ayat ini ayat pokok yang menjelaskan bagaimana kriteria seorang wanita salihah. Makanya hendaknya setiap muslimah berusaha untuk memperhatikan dan memahami makna ayat tersebut dan berusaha memenuhi poin-poin yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini yang menjadi kriteria seorang dikatakan salihah. Allah Subhanahu wa taala katakan fas-salihat qanitat. Wanita-wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang qanitat. Ini kriteria pertama. Wanita salihah, wanita yang qanitat. Apa itu makna qanitat? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan qanitatun yakni muti'atun li azwajihin. Wanita-wanita yang qanitat ini sifat pertama dari wanita salihah, yaitu dia qanitat, dikedepankan sifat ini dari yang lain, yaitu wanita-wanita yang mentaati suami-suami mereka. Dan telah kita lewati bahwasanya ketaatan ini punya batasan, yaitu hanya pada perkara yang ma'ruf. Kapan saja seorang wanita diperintahkan pada hal yang ma'ruf, maka kemudian dia mentaatinya, maka ini masuk dalam kriteria qanitat. Kemudian kriteria kedua hafizatun lil ghaib. Dan sebelumnya pada kriteria qanitat, Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya qanitatun bukan hanya sebatas taat kepada suami, tapi kata beliau qanitatun ay muti'atun lillah qa'imatun bima yajibu alaihinna min huquqillah wa huquqi azwajihin. Dan ini makna yang lebih mencakup, yaitu wanita qanitat yang ini merupakan sifat pertama dari wanita saleh, wanita salehah. Nah, qanitat yaitu dia wanita-wanita yang taat kepada Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban terkait hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga kewajiban terkait hak-hak suaminya. Dan ini selaras dengan pengertian dasar dari makna soleh. Hamba yang soleh yaitu hamba yang menunaikan hak Allah dan hak sesamanya. Dan terkait para wanita disifati dengan qanitat ketika mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak
manusia yang paling pokok untuk dia tunaikan, yaitu hak suaminya. Ini kalimat dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala sangat jelas dan gamblang. Jadi sifat wanita salihah yang pertama adalah qanitat. Apa makna qanitat? Qanitat yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini ringkasnya. Kemudian sifat kedua hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maksudnya hafizatun lil ghaib yakni tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih. Wanita ini memiliki sifat dia ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatannya. Wanita ini menjaga kehormatan suami dan menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga harta suami serta amanah-amanah yang diamanahkan kepadanya, anak-anak dan seterusnya. Ini hafizatun lil ghaib, yaitu wanita-wanita yang mampu untuk menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada, apakah itu terkait dengan kehormatannya, dengan tidak bermain selingkuh atau serong dengan laki-laki lain. Demikian pula dengan menjaga harta suaminya, dengan tidak menghambur-hamburkan walaupun suaminya tidak ada. Suaminya keluar kota atau sedang safar, dia tetap menjaga hal-hal tersebut. Ini kriteria yang kedua untuk seorang wanita dikatakan salihah. Dia mampu menjaga hak-hak suaminya di saat suami tidak ada. Hal ini juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Hafizatun lil ghaib ay lima yajibu hifdhuhu inda ghaibati azwajihinna anhun min hifdhi nufusihinna wa hifdhi amwalihim. Itu wanita-wanita yang mampu untuk menjaga hal-hal yang diwajibkan untuk dijaga ketika suaminya tidak ada, yaitu menjaga kehormatan mereka dari dinodai oleh laki-laki lain, dan juga menjaga harta-harta suaminya. Kemudian makna bima hafizallah, nah, ay bihifdzillah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga isyarat bahwasanya wanita bisa memenuhi dua kriteria tadi, kriteria qanitat dan hafizatun lil ghaib. Itu semata-mata dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti untuk kita bisa mewujudkan kesalehan, dan kalau wanita untuk bisa betul-betul mewujudkan menjadi wanita salihah, ya minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta petunjuk kepadanya, dan juga minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar betul-betul Allah menjaganya, terutama dijaga kehormatannya, terutama dijaga auratnya. Ini juga di antara hal penting yang hendaknya seorang wanita muslimah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada kisah wanita hitam, seorang kisah wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didoakan agar sembuh dari penyakit ayan. Ini usra. Ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang terkena penyakit ayan. Tentunya seperti ini berat bagi seorang wanita.
Karena yang namanya ayan ketika kambuh datang tiba-tiba, tidak ingat kondisi, tidak ingat situasi. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk biar didoakan agar sembuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan penawaran yang lain. Jika kamu ingin, maka aku akan doakan kamu sehingga kamu sembuh. Tapi jika kamu mampu bersabar, memilih untuk bersabar, maka akan didoakan dan dijanjikan baginya surga. Maka wanita muslimah ini seorang yang perkara akhirat menjadi hal pokok untuknya. Dia bersabar untuk menjalani penyakit ayan paling tinggal beberapa tahun. Nah, sedangkan pilihan yang kedua, nah, dia akan mendapatkan surga jika mampu untuk menjalani kesabaran tersebut. Maka dia memilih untuk bersabar dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu hal yang menjadi gangguan di benak beliau, di benak wanita yang salihah ini. Nah, bukan rasa sakit, bukan. Akan tapi yang menjadi hal yang mengganggu beliau adalah apa? Kalau aku sedang terkena ayan, maka terkadang tersingkap pakaiannya dalam keadaan tidak disadari. Tersingkap auratnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maka itulah yang beliau minta dari Rasulullah agar didoakan jika dia sedang kambuh untuk tetap dijaga oleh Allah auratnya sehingga tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, seorang wanita dalam kondisi dia sakit masih mikir kalau sedang kambuh, jangan sampai tersingkap auratnya. Nah, ini yang hendaknya juga para wanita-wanita muslimah jadikan sebagai contoh. Nah, untuk apa? Untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga auratnya sehingga tidak tersingkap dalam kondisi apapun, tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang halal untuknya, oleh suaminya. Nah, ini masuk dalam apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Makna bima hafizallah yaitu dengan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik, jadi ada dua poin pokok untuk seorang bisa mewujudkan sebagai wanita yang salihah. Yang pertama, qanitat, dia mewujudkan hak Allah dan hak suaminya, taat kepada suaminya pada perkara yang ma'ruf. Kemudian hafizatun lil ghaib, dia mampu menjaga diri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa dzalika bihifdzillahi lahunna wa taufiqihi lahunna la min anfusihin. Dari wanita salihah mampu mewujudkan kriteria qanitat dan hafizatun lil ghaib. Ini semuanya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan taufik dari Allah untuk mereka. La min anfusihin, bukan dari diri-diri wanita itu sendiri. Kenapa? Fa innan nafsa ammaratum bisu', karena jiwa itu senantiasa menyuruh, senantiasa memerintahkan kepada yang jelek. Oleh karena itulah jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri dalam upaya menunaikan hak Allah maupun hak suami.
Walakin man tawakkala 'ala Allah kafahu ma ahammahu min amri dinihi wa dunya. Akan tapi siapa saja bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupi hal-hal yang menjadi apa? Menjadi keinginannya, menjadi maksudnya, baik pada perkara agamanya maupun pada perkara dunianya. Nah, ini kalimat yang penting karena kita semua memiliki hal yang menjadi keinginan. Seorang wanita, seorang ibu punya keinginan terkait keluarganya. Nah, demikian pula terkait anak-anak dan keturunannya. Maka hendaknya gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ketika ada masalah dengan suaminya, maka minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh sebab yang syar'i. Nah, kemudian hal yang paling pokok adalah memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk terselesaikan masalah antara dia dengan suami. Karena hati yang membolak-balikkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang ibu merasakan sulitnya dalam mendidik anak-anak. Ini merupakan ujian. Ini merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa. Nah, jangan dikira bahwasanya seorang mendapatkan kesulitan yang arahnya dari anak-anak ini tidak menjadi sebab gugurnya dosa. Ini termasuk di antara sebab gugurnya dosa-dosa seseorang. Ketika dia bersabar, kemudian ketika dia banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Nah, ini akan membuahkan kebaikan. Betapa banyak orang tua yang mungkin dia dari sisi harta tidak merasa ada ujian karena lancar ini dan itu. Nah, kemudian dari sisi kedudukan jabatan, di sisi manusia dia orang yang tidak ada ujian dari luar. Tapi baru terasa mendapatkan ujian ketika datang dari arah anak. Maka siapapun itu, ibu mendapatkan kesulitan ketika mendidik anak. Untuk ihtisab pada Allah Subhanahu wa taala, memohon dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan untuk apa? Untuk dengannya dosa-dosa kita yang banyak bisa tergugurkan, sehingga tidak akan berkeluh kesah. Tidak akan berkeluh kesah. Sungguh tidak pantas seorang ibu setelah dia begitu sulit menjalani masa mengandung, kemudian sulit menjalani masa melahirkan, kemudian sulit pada masa menyusui, setelah itu, setelah dia bisa diajak komunikasi, kemudian kita malah berkeluh kesah karena kesulitan mendidik. Mereka sudah bisa diajak komunikasi, maka kita seharusnya lebih-lebih lagi untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Nah, ini semua juga butuh untuk kita gantungkan perkara kita kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Walaupun dia seorang sarjana ini dan itu, mampu mendidik anak misalnya, mempelajari bagaimana metode pendidikan anak ini dan itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperbaiki keadaan anaknya, tidak akan. Maka penting, man tawakkala 'ala Allah kafahu ma ahammahu min amri dinihi wa dunyah. Kalimat dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sangat penting untuk kita camkan. Siapa saja bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi apa yang menjadi keinginannya, menjadi maksudnya, baik itu pada perkara agama maupun pada perkara dunianya. Sebagaimana Allah telah tegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, ini tentang ayat. Jadi pada ayat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, kita mengambil faidah terpenting adalah apa? Kriteria wanita salihah
itu ada dua hal pokok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama dia qanitat, yang kedua dia hafizatun lil ghaib. Naam, dan makna qanitat serta makna hafizat ini telah dijelaskan tadi. Maka tinggal bagi setiap muslimah untuk berupaya mewujudkannya. Dan pada kalimat terakhir bima hafizallah isyarat juga bahwasanya wanita-wanita muslimah dalam berupaya menjadi wanita salihah untuk memohon taufik, memohon ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang dibawakan di sini, nah kita baca. Qala rahimahullahu taala wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akhrajahu Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Albani dalam Adabuz Zifaf. Beliau mengatakan hasan au sahihun bisyawahidi. Nah, hadis ini sangat erat kaitannya dengan ayat. Kalau kita perhatikan tadi pada ayat untuk wanita dikatakan salihah itu qanitat dan hafizat. Qanitat yang memenuhi hak Allah dan menunaikan hak suaminya. Hafizat yang dia betul-betul menjaga hak suaminya di saat suaminya itu tidak ada, menjaga kehormatan diri dan menjaga harta serta amanah yang diberikan kepadanya. Nah, dalam hadis Abdurrahman bin Auf perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita telah menunaikan salat 5 waktunya wajib, wa shamat syahra, dan dia puasa di bulannya yaitu bulan Ramadan, ini juga wajib. Ini masuk kriteria qanitat. Tidak akan bisa masuk qanitat kalau tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan Ramadan. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, tidak terjatuh dalam zina. Ini masuk dalam hafizatun lil ghaib. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Sifat ini masuk dalam qanitat. Dia taat kepada suaminya dengan batasan tadi ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Lihat 4 hal yang dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perincian dari 2 kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka wanita-wanita yang menunaikan hak ini, menunaikan hak yang Allah dituntut wanita itu, yang penting wajib-wajib sudah tertunaikan. Apalagi kalau kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah. Selain sholat 5 waktu, dia berupaya untuk menambah dengan sholat rawatib, menambah sholat duha walaupun 2 rakaat. Ini jangan sampai ditinggalkan. Salat duha ma'syaran nisa merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita dalam setiap pagi, nah kita memulai hari kita dituntut untuk mensedekahi semua ruas-ruas tubuh kita. Sendi-sendi tubuh kita jumlahnya 360 sendi. Nah, kita diperintahkan untuk memberikan sedekah atasnya. Seandainya kita sedekah atas sendi tubuh kita, misalnya taruhlah 1.000 saja, sudah 360.000 untuk sendi-sendi kita semua. Ini kalau hitungan duit. Dan Rasulullah SAW telah berikan jalan-jalan untuk sedekah. Fa inna likulli tasbihatin sedekah wa likulli tahmidatin sedekah walikulli takbiratin sadaqah. Nah, sadaqah itu arahnya, pintu-pintunya, jalan-jalannya baik.
tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya dari kalimat-kalimat thayyibah itu bentuk sedekah. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Dan bisa untuk apa? Untuk menutup tuntutan itu semua. Yaitu bisa mengcover, ya, bisa mengcover semua tuntutan dari sendi-sendi yang 360 ini untuk apa? Disedekahi. Nah, kita mengeluarkan sedekah atas sendi-sendi tersebut, itu bisa tercover dengan 2 rakaat sholat duha. Maka jangan sampai hari-hari kita kosong dari menunaikannya. Untuk sholat 2 rakaat duha, walaupun sholat tapi diupayakan bagi siapa saja yang menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai niatan salafiyat dalam sholat duha seperti niatan awamun nas. Ya, sholat duha biar kaya, sholat duha biar lancar rezekinya, jangan. Dan ini nasihat juga berlaku pada semua ibadah. Untuk seorang upayakan dalam ibadahnya yang diniatkan adalah kampung akhirat. Diniatkan adalah apa? Pahala di sisi Allah, perkara akhirat. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perkara dunia kita. Tanpa diniatkan, tanpa diminta, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita beramal soleh niatannya dunia, karena akan rugi. Tapi niatkanlah akhirat. Dan perkara dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Jika toh seorang ingin betul-betul minta hal duniawi, maka mintalah langsung dengan berdoa. Ini faedah penting. Jika kita ingin minta hal-hal duniawi kepada Allah, mintalah langsung dengan berdoa. Bahkan seorang ingin beli sesuatu belum bisa-bisa, minta dengan berdoa. Jangan dengan meniatkan suatu ibadah agar dia mendapatkan dunia. Ini keliru. Ibadah murni, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, minta pahala, minta untuk mendapatkan kebaikan di akhir. Tapi kalau berdoa, Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan untuk kita meminta apapun. Jadi, mintalah kalau hal-hal duniawi kita ingin kemudahan dari Allah, ingin mendapatkan sesuatu dari hal-hal yang kita inginkan dari perkara dunia, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibedakan. Kemudian wasamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang wajib. Jika dia menambahkan dengan yang sunnah maka utama. Tapi telah kita lewati untuk wanita yang suaminya hadir ada di rumah, maka tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian sifat ketiga menjaga kemaluan, dan yang keempat mentaati suami. Jadi 4 hal yang siapa saja menunaikannya, qilalaha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu wahai wanita ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Pintu surga 8 jumlahnya, dan wanita ini diperintahkan untuk memilih masuk dari mana saja yang dikehendakinya. Keutamaan yang agung yang Rasulullah SAW khabarkan di dalam hadis ini bagi wanita-wanita yang memenuhi 4 hal pokok dalam hadis tersebut, yang merupakan perincian dari 2 hal pokok yang Allah sebutkan dalam ayat untuk memenuhi kriteria wanita salihah, yaitu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Maka upayakan untuk bisa mewujudkannya, dan kita juga berharap agar anak-anak keturunan kita mampu untuk bisa mewujudkannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mereka menjadi wanita-wanita yang salihah. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.